Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri dan para hadirin yang saya banggakan, semoga Allah Subhanahu wa taala dimuliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alayhi sadaqallahul 'azim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas qada dan qadarnya pada hari ini kita semua bisa berkumpul hadir di tempat ini dalam rangka kegiatan silaturahmi sekaligus menyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa mendapatkan ridho, rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Tema pidato pada kali ini adalah mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya itu adalah wajib bagi mukallaf. Artinya diwajibkan atas orang-orang yang baligh dan berakal. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 31. Kemudian di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian apabila aku lebih ia cintai dari ayahnya, dari anaknya, dan dari manusia seluruhnya. Hadis riwayat Muslim Al-Bukhari. Hadirin rahimakumullah, bagaimana kita tidak diwajibkan untuk mencintai baginda Nabi Muhammad SAW? Beliau adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Beliau adalah suri taulan bagi kita dan penunjuk jalan kebenaran bagi kita. Beliau adalah insan manusia paripurna yang memiliki akhlak budi pekerti yang agung dan mulia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, beliau juga adalah orang yang akan memberikan syafaatnya kepada pelaku-pelaku dosa besar di antara umatnya.
Beliau jugalah sang pemilik syafaat uzma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati." Syafaatku diperuntukkan bagi para pelaku dosa besar di antara umatku. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ketika di padang mahsyar di akhirat, umat manusia berkata satu dengan yang lainnya. Mereka berkata, marilah kita bersama-sama untuk menjumpai Bapa kita Adam alaihissalam. Kemudian mereka pun melakukan perjalanan menuju Nabi Adam alaihissalam. Ketika mereka berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam pun berkata, aku ini bukan pemilik syafaat. Pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Kemudian mereka pun menuju Nabi Nuh. Ketika mereka berjumpa dengan Nabi Nuh, Nabi Nuh pun berkata, saya ini bukan pemilik syafaat. Pergilah kalian ke Ibrahim. Mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju Nabi Ibrahim. Ketika mereka berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, saya ini bukan pemilik syafaat. Pergilah kalian ke Musa. Mereka pun melanjutkan perjalanannya menuju Nabi Musa alaihissalam. Dan ketika mereka berjumpa dengan Nabi Musa pun berkata, saya ini bukan pemilik syafaat. Pergilah kalian ke Nabi Isa. Kemudian setelah mereka melanjutkan perjalanan menuju Nabi Isa pun berkata, pergilah kalian ke Muhammad. Ketika mereka pergi melanjutkan perjalanannya menuju Nabi Muhammad SAW dan mereka bertemu dengan baginda Nabi, maka baginda Nabi Muhammad SAW bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika baginda Nabi bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berkata, angkatlah kepalamu, berikanlah syafaatmu aku terima. Mintalah akan aku beri. Hadis riwayat Muslim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Bagaimana kita tidak diwajibkan untuk mencintai baginda Nabi Muhammad SAW? Beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sang pencipta alam semesta ini. Beliau sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta kita semua, pemberi rezeki kita semua, dan memelihara kehidupan kita dan kebutuhan kita. Itulah keutamaannya baginda Nabi Muhammad SAW bagi umatnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ketika seseorang mencintai orang lain, maka dia akan mengutamakan orang tersebut. Dia akan lebih peduli, lebih perhatian terhadap orang yang ia cintai. Tetapi sebaliknya, jika ia tidak menghargai, menghormati, maka perlu dipertanyakan rasa cinta itu terhadap orang lain. Sama halnya, ketika kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, maka terdapat tanda-tanda kecintaan itu. Di antaranya adalah akan meneladani Nabi, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, menghormati Nabi, mencintai Nabi, mencintai orang-orang yang dicintai oleh Nabi di antara keluarga dan para sahabatnya, memperbanyak sholawat kepada Nabi dan sering-sering menyebut nama Nabi, rindu ingin bertemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyaddi li hubban nasun yakununa ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Di antara umatku yang paling mencintaiku adalah sekelompok orang yang lahir setelahku. Di antara mereka atau masing-masing mereka sangat ingin melihatku walaupun ia mengorbankan harta dan keluarganya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada satu kisah singkat saja. Suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW sedang berduduk santai dengan para sahabatnya. Ketika itu baginda Nabi Muhammad SAW berkata, wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah makhluk Allah yang dicintai oleh Allah, yang disayangi oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah, yang diagungkan oleh Allah, yang dirindukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala?
Kemudian mereka berkata, para malaikat, ya Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, ya tentunya para malaikat itu adalah makhluk Allah yang senantiasa selalu tasbih kepada Allah, taat dan patuh terhadap perintah-perintah Allah, tidak pernah maksiat kepada Allah. Tentu dan pastinya para malaikat itu akan dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan itu yang aku maksud.